warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal Olimpiade Matematika. Nah, salah satunya berasal dari Olimpiade Guru Matematika dan soal KSN tahun 2020. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama ya. Oke, soal yang pertama ini soal KSN 2020. Misalkan fx sama dengan 3x-1 kali x-2 per 2 ditambah x-2 kali x-3 per 2 min 2 x-1 kali x-3. Yang ditanya adalah nilai dari F20. Berarti 20 ini adalah nilai x-nya. Ya udah kita substitusikan aja ke rumus yang atas. Semua nilai x-nya dimasukin dengan angka 20. Berarti F20 sama dengan 3 dikali 19. Berarti dari 20 dikurangi 1, yang 18 ini dari 20 kurangi 2 per 2 ditambah 20 kurangi 2 18, 20 dikurangi 3 17 per 2 dikurangi 2 dikali 20 kurangi 1 19, 20 dikurangi 3 17. Maka hasilnya adalah 3 kali 19 kali 9 ditambah 9 kali 17 dikurangi 2 kali 19 kali 17. Setelah dioperasikan semuanya, maka hasilnya menjadi 513 ditambah 153 kurangi 646. Hasilnya adalah 20. Ini termasuk soal yang paling mudah di KSN tahun kemarin. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kita harus pandai menggambar terlebih dahulu. Diberikan sebuah kubus besar berukuran 3 kali 3 kali 3. Ya udah kita ambil 3 kali 3 di sini berarti anggap aja 3 cm kali 3 cm kali 3 cm yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Maka Ibu arsip seperti ini. Kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan berukuran 1 kali 1 kali 1. Berarti di masing-masing persegi ini akan terbentuk atau akan terbagi menjadi 3 seperti ini, karena tadi kan awalnya 3 kubusnya berukuran 3 kali 3 kali 3 menjadi bagian kubus kecil 1 kali 1 kali 1. Kubus yang setelah digambar kubus seperti ini, didapatlah kubus kecil yang permukaannya dicat, yang sisinya 3, ada 8 buah. Yang ini ya, kebayang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kubus kecil yang dua permukaannya dicat seperti ini ada 12 buah. Salah satunya ini nih, yang seperti ini 1, nah 2, pokoknya setelah dihitung ada 12. Sedangkan yang kubus yang sisinya hanya satu permukaan yang dicat seperti ini ada 6 buah. Yang seperti ini ya, ini 1, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan ada lagi satu kubus yang tidak dicat sama sekali, itu letaknya ada di tengah-tengah di dalam ini. Nah, karena yang diketahui adalah Amin mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah, maka paling sedikit ada satu sisi yang warna merah sampai 3 sisi yang warna merah. Nah, sehingga NS-nya adalah 8 tambah 12 tambah 6, jumlahnya 26. Nah, karena yang ditanya adalah peluang kubus kecil yang diambil Amir yang memiliki tepat 2 sisi warna merah, maka yang diambil di sini adalah yang 12 buah yang ini. Karena tepat 2 sisi warna merah, sehingga peluangnya adalah NA dibagi NS sama dengan 12 dibagi 26. Diperkecil lagi menjadi 6 per 13, seperti itu. Oke, soal nomor 3, ini soal geometri. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya sudah jelas. Jika AB sama dengan 1, BD sama dengan akar 7, dan AD sama dengan CD, maka luas trapesium tersebut adalah, ingat rumus luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar, berarti setengah dikali 1 plus CD dikali tingginya BC. Nah, karena tinggi BC-nya belum ada dan sisi sejajar yang satunya lagi belum ada, maka kita harus cari dulu. Cara mencarinya adalah dengan menambahkan garis
dari titik A ke bawah sehingga muncullah titik S seperti ini. Untuk memudahkan penyelesaian, maka ada dua segitiga siku-siku, yaitu siku-siku ADE dan segitiga siku-siku BCD. Nah, maka kita harus mengingat lagi teorema Pythagoras berlaku di sini, yaitu X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa ini Y kuadrat? Karena panjang AE pasti sama dengan panjang BC. Nah, panjang AE yang ini sama dengan panjang BC. Maka AE-nya ini adalah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, persamaan yang kedua, DCB. Berarti X kuadrat yang ini ditambah Y kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan akar 7 dikuadratkan itu jadi 7. Yang si X ini pindah ruas jadi 7 min X kuadrat. Nah, lanjut lagi. Kita ambil persamaan yang pertama yang ini. Ke bawahkan. Jadi X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Diuraikan lagi atau dijabarkan lagi menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Ditambah Y kuadrat ini ganti menjadi 7 min X kuadrat. Ini sama dengan X kuadrat. Nah, kenapa ini X kuadrat di sini? Karena si X kuadrat yang ini dikurangi ini, coret aja, X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Nah, sehingga sisanya adalah min 2X plus 8 sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat yang ini pindah ruas. Atau enggak pindah ruas juga bisa aja. Jadi X kuadrat plus, karena ini min, pindah ruas menjadi plus 2X. Terus asalnya ini plus, 1 plus 7 kan 8. Pindah ruas menjadi min. Jadi X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Terus difaktorkan. Dikali menjadi min 8 ditambah menjadi 2. Maka hasilnya adalah X plus 4 sama X min 2 sama dengan 0. Untuk membuktikannya lihat aja. 4 kali min 2 adalah min 8. 4 ditambah min 2 adalah 2. Berarti betul. Sehingga didapatlah 2X seperti ini. X yang pertama adalah negatif 4 dan X yang kedua adalah plus. Karena panjang itu selalu positif nilainya, maka yang diambil adalah yang 2 ini. Nah, substitusikan lagi ke rumus Y kuadrat sama dengan 7 min X kuadrat. 7 min 2 kuadrat, 7 kurangi 4 sama dengan 3. Maka Y kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi Y min akar 3 dikali Y plus akar 3. Y sama dengan akar 3. Ini juga sama, yang diambil adalah yang positifnya. Nah, Y-nya sudah ada, panjang DC-nya juga sudah ada, yaitu nilai X-nya kan. Nah, ya udah tinggal masukin aja. Berarti X plus 1. Ini kan ya, karena CD-nya ini X plus 1 berarti X ditambah 1 dibagi 2 dikali Y. Nah, itu dari sini ya. Nah, terus X-nya adalah 2, yang ini, ditambah 1, satunya sudah ada yang digambar atau yang diketahui, dibagi 2 dikali akar 3, sama dengan 2 tambah 1, 3, 3 per 2 akar 3. Nah, selesai sampai sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Misalkan X yaitu adalah bilangan asli, sehingga 2X plus 3Y sama dengan 2020. Yang ditanya adalah nilai terbesar dari 3X plus 2Y. Nilai terbesar itu berarti nilai maksimumnya. Nah, kita turunkan aja 2X plus 3Y sama dengan 2020-nya. Nah, kita ambil berarti Y-nya sama dengan 2020 dikurangi 2X per 3. Jadi, nah, kenapa ini P? Supaya memudahkan. Jadi 3X plus 2Y ini disama dengankan P. Nah, jadi P sama dengan 3X plus 2. Y-nya ganti dengan 2020 min 2X per 3. Nah, sehingga setelah samakan ininya penyebutnya, maka hasilnya menjadi 4040 plus 5X per 3. Nah, agar P maksimum, maka X juga harus maksimum. Sehingga Y yang ini itu harus lebih dari sama dengan 1. Jadi tidak mungkin 0 ya. Jadi dari 1 ke sana. Nah, sehingga 2020 min 2X per 3 itu lebih dari sama dengan 1. 2020 min 2X, 1 dikali 3 sama dengan 3. Di sini tuliskan. Nah, jadi min 2X lebih dari sama dengan negatif 2017. Yaitu dari 3 dikurangi 2018.
20. Sehingga X-nya adalah kurang dari, karena negatif bagi negatif pasti ke sini berubah tanda. Jadi X kurang dari sama dengan 1008,5. Nah, X-nya itu harus bilangan bulat. Maka kita misalkan, berarti nilai yang bilangan bulat yang paling kecil dari ini adalah 1007. Nah, sehingga P sama dengan 4040. Jadi P yang ini dimasukin lagi 4040 ditambah 5 dikali 1007 per 3 sama dengan 4040 dikali 5035 per 3 sama dengan 9075 per 3 sama dengan 3025. Jadi nilai terbesar yang mungkin untuk 3X plus 2Y adalah 3025. Gitu ya. Soal nomor 5, suatu barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi A1 diketahui sama dengan 1 dan A2-nya adalah 3/5 dan 1 per AN sama dengan 2 per AN min 1 dikurangi 1 per AN min 2. Untuk setiap N lebih dari sama dengan 3, berarti N-nya hanya sampai 3. Bilangan A 2020 dapat ditulis sebagai P per Q, dengan P dan Q bilangan asli relatif prima. Nah, sehingga nilai P plus Q-nya adalah, nah, kita coba-coba dulu aja. 1 per AN sama dengan 2 per AN min 1 dikurangi 1 per AN min 2 itu jika dibalik, ya, supaya memudahkan kenapa ini menjadi seperti ini. Nah, kenapa ini menjadi seperti ini? Coba kalian ini dulu, yang ini operasikan dulu. Yang 2 per AN min 1 dikurangi 1 per AN min 2. Maka hasilnya kan ini akan menjadi 2 AN min 2 akan dikurangi AN min 1 per AN min 1 dikali AN min 2. Karena AN-nya itu di ke atas kan, dibalik, maka ini juga ikut terbalik kan. Nah, sehingga N min 1 sekali N min 2-nya di atas, yang 2 kali N min 2 dikurangi N min 1-nya jadi di bawah. Nah, A1-nya udah diketahui sama dengan 1. Karena ininya pembilangnya 3, maka kalau 1 jadi 3/3. Terus A2 itu udah diketahui 3/5. Nah, sekarang substitusikan yang A3, ininya N-nya berarti 3, tinggal masukin aja. Jadi 3/5 dikali 1. Kenapa langsung 3/5 ya? Ya karena ini kan N-nya 3 dikurangi 1, 2, berarti A2. Tinggal masukin 3/5. Terus 3 dikurangi 2, A1. Tinggal masukin ininya 1. Jadi 3/5 kali 1 per 2 dikali yang N-2 tadi 1 kan, tinggal masukin 1 dikurangi. Nah, N-1 itu adalah 3/5. Jadi 3/5 dikurangi 7/5. Nah, ini tinggal coret aja. Nah, ini sama kuning. Tinggal coret aja, jadi isinya 3/7. Nah, lihat sekarang. Nah, supaya untuk tambah bukti lagi, silahkan kalian coba yang A4-nya masukin. Apakah pembilangnya 3 juga? Nah, kalau sama berarti rumus ini betul. AN itu sama dengan 3. Atasnya mesti 3, semuanya sama tuh. 3 per 2N min 2N plus 1. Kenapa ini 2N plus 1? Cek aja. 2 dikali 3. Ini misalkan 3 ya. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Kalau yang A2 sekarang, berarti 2 dikali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Terus yang 1, 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Berarti betul, rumus ini betul. Nah, sehingga A 2020 sama dengan 3 per, kan yang ditanya adalah A 2020. Berarti 3 per 2 dikali 2020 ditambah 1. Hasilnya menjadi 3 per 4041. Diperkecil, dibagi 3 atas bawah, jadi 1 per 1347. Karena yang diketahui di sini, jika nilai dari A 2020 ini adalah 1 per 1347, P-nya itu sebagai pembilang dan Q-nya sebagai penyebut. Nah, ini relatif prima. Maka nilai P plus Q-nya adalah, yuk tinggal tambahkan 1 ditambah 1347. Gitu. Oke, untuk yang ini cukup sampai di sini. Silahkan terlanjut ke part 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.